Sering merasa haus, sering buang air kecil saat malam hari, masa otot tubuh berkurang, lemas, dan luka sulit sembuh. Gejala tersebut jangan sampai Anda sepelekan ya pemirsa. Bisa jadi Anda menderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus, salah satu dari 3 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Data dari International Diabetes Federation 2020 menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Penyakit metabolik yang sering juga disebut sebagai kencing manis ini ditandai oleh tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Terdapat sekitar 18 juta orang terdiagnosa diabetes di tanah air pada 2020. Prevalensi kasus ini meningkat sekitar 6,2% dibanding tahun 2019. Diabetes bisa menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Tak terkecuali artis dunia seperti Tom Hanks, Nick Jonas, Randy Jackson, dan seperti salah satu artis tanah air, Dorce Gamalama. Ia sempat menjalani perawatan intensif karena penyakit diabetes. Nah, jangan sampai diabetes merenggut manisnya kehidupan Anda ya pemirsa. Lalu bagaimana jika kita hidup dengan diabetes? Apa saja perawatan yang harus dilakukan? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Selamat pagi Indonesia, selamat datang di talkshow kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles. Tadi kita udah melihat tayangan mengenai makanan yang manis-manis, tapi kadang-kadang hasilnya tidak manis. Salah satu hasilnya adalah penyakit gula darah atau diabetes mellitus, dan banyak tokoh-tokoh dunia ataupun tokoh-tokoh di Indonesia yang mengalami hal seperti itu. Salah satunya adalah Bunda Dorce. Nah, untuk membahas soal itu di antara kita sudah ada expertnya nih. Dr. Wisman dari spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi. Benar ya, Dok? Bukan. Oh, bukan? Endokrin metabolik diabetes. Endokrin metabolik. Kita lagi bicara diabetes, bukan bicara perut bukan gastro. Ya, ini karena manis-manis nih tadi udah lihat dokter. Oke, menarik banget dokter terkait dengan Bunda Dorce yang mengalami diabetes dan bisa merenggut ternyata manisnya kehidupan dokter. Betul. Nah, ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Penyakit diabetes adalah penyakit keturunan. Fakta atau mitos? Fakta. Itu harus kita pastikan dulu memang dia adalah penyakit keturunan. Cuman salah satu yang harus kita bahas ini adalah keturunannya bukan bapak terus ke anak perempuan, ibu ke anak laki-laki, enggak gitu ya. Jadi kalau orang tua kita ada yang diabetes, siapapun itu bisa menurun ke anak-anaknya. Ke anak-anaknya ya. Nah, dokter, berapa persen sih keturunan, misalnya yang mengalami diabetes, berapa persen dari keturunan yang mengalami diabetes otomatis? Misalnya dari orang tuanya ke anaknya berapa persen biasanya? Ya, kalau persentase itu sebenarnya kita nggak bisa pastikan. Kenapa? Karena sebenarnya ada faktor lain. Ya. Bukan hanya tentang keturunan bapak ibu kita atau nenek kita ada diabetes, terus kita pasti diabetes, nggak gitu. Tetapi yang lebih berperan sebenarnya adalah pola hidup. Benar. Jadi kalaupun kita punya keturunan tapi pola hidup kita baik, pola badannya dijaga kayak Dokter Ekles begini ya. Dokter Ekles ya? Iya, contoh ya gitu. Kalau kayak gini terus ya nggak apa-apa, insya Allah ya. Semoga nggak kena gitu. Karena pola hidup memegang peranan lebih besar untuk mendapatkan diabetes dibanding hanya keturunan. Gitu. Oke. Dokter, ini menarik banget. Diabetes kan yang kita tahu bersama ada 2 tipe ya. Tipe 1 yang berkaitan dengan keturunan ya, otomatis. Atau tipe 2 yang berkaitan dengan intake makanan. Nah, ini mungkin pemirsa pengen tahu. Tadi kan Bunda Dorce sempat tidak sadarkan diri nih. Ya. Apakah diabetes bisa membuat orang tidak sadar, dokter? Oke, ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Yang pertama, tipenya apa aja? Tipenya apa aja? Ini kayak nggak sabar pengen nanya banyak langsung ya, dokter. Ini karena yang manis-manis nih, dokter. Oke, jadi kalau kita bicara tipe, sebenarnya tipenya ada 4, dokter Ekles. Ya. Ada 4, tipe 1, tipe 2, tipe lain, kemudian tipe diabetes gestasional ya.
Nah, tipe 1 tuh orangnya nggak punya insulin sama sekali. Ya. Dan itu dari kecil jadinya. Dari kecil, ya? Emang pankreasnya rusak, Ya. sehingga dia tidak menghasilkan insulin, jadi obatnya ya pakai insulin, gitu ya. Disuntik ya, diberi insulin Disuntik dari luar, karena ya. autoimun mungkin dokter ya? Iya, salah satu. sebagian besar memang prosesnya itu sebabnya autoimun. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 ini 80-90% orang-orang di dunia ini diabetesnya tipe yang Tipe ini. 2. Sayangnya tipe ini walaupun sebenarnya bisa dihindari, tapi sekarang ini rasanya agak sulit menghindarinya orang-orang. Kenapa dokter? Itu pada WFH ya, duduk-duduk santai di rumah, makan tinggal pencet-pencet gitu ya kan. benar-benar. Kemudian makanan fast food sekarang makin banyak. Jadi memang pola hidup kita dibuat menjadi lebih mudah kena diabetes. Jadi kita harus kuat iman gitu ya. Kalau kita melihat hal-hal yang memang akan mengganggu kesehatan kita, kita jangan sampai ikutan pola itu gitu loh ya. Jadi kita harus tetap pola hidup sehat dan lain-lain sehingga kita bisa tercegah tipe 2. Tipe 2 Kalau ini ya? tipe 1 sekarang nggak bisa dicegah. Kalau tipe 2 sebenarnya bisa, tapi Bisa kok ya? susah mencegahnya ya. Jadi Karena lifestyle tadi dokter lifestyle ya? tadi kita udah ditunjang oleh dari kanan kiri itu Benar, begitu benar. banyak godaan-godaan yang membuat kita hidup tidak sehat gitu ya. Ya. Yang tipe gestasional tadi ya tipe lagi hamil. Kehamilan. Kalau udah hamil selesai dia udah nggak diabetes lagi gitu Ya, ya. karena kehamilan Tapi tadi. tapi jangan keburu senang kalau udah sembuh dari diabetesnya pas udah lahir dia masih mungkin terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari ya. Oh. Itu agak besar juga presentasenya untuk kena. Jadi harus di waspada kemudian. tentunya. Tentu Nah, ya. terkait yang tidak sadar dokter. Ya, nah yang pertanyaan Tapi kedua ya. jangan ditahan Jangan dulu dokter. dulu. Tahan dulu dokter. Pemirsa sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Oke, pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat, masih membahas soal penyakit diabetes yang manis-manis itu. Masih bersama Dokter Wismandari. Dokter, tadi ada yang belum terjawab dan Ya. jangan sampai diabetes itu merenggut manisnya hidup kita. Oke. Setuju dokter ya? Setuju banget. Tadi yang belum terjawab dokter. Apakah diabetes dapat menyebabkan orang sampai tidak sadarkan diri? Ya, jawabannya bisa. Bisa. Ya, jawabannya bisa. Itu justru yang terjadi sama Bu Dorce ya. Dikabarkan, saya nggak tahu sih, nggak kenal ya sebenarnya, cuma baca aja. Ya. Katanya sampai nggak sadar. Nah, kalau diabetes bikin nggak sadar tuh ada 2 macam. Oke. Bisa karena gulanya rendah banget, Oke. bisa karena tinggi sekali. Ya, kita nggak tahu pada Bu Dorce yang mana, tetapi kalau misalnya karena tinggi sekali, ya kita bisa tangani sebenarnya. Tapi memang itu bisa keduanya bisa menyebabkan kematian, maaf ya. Jadi bisa nih dalam kondisi berat. Jadi kalau ditanganinya cepat, sebenarnya sih nggak apa-apa gitu ya. Walaupun itu sangat mengancam nyawa ya gitu. Tapi makanya kalau udah nggak sadar, nggak usah dicoba-cobain dijejelin makanan segala macam deh. Udah langsung bawa aja ke rumah sakit. Gitu. Ada yang ditusuk-tusuk jari? Gimana dokter kalau nggak sadar? Mungkin masyarakat ingin tahu kadang-kadang iya. bisa langsung sadar tuh orangnya. Itu Gimana kayaknya dokter? stroke ya. Kayaknya kalau orang stroke tuh katanya suka ditusuk-tusuk, tapi itu juga ternyata mitos ya. Baik orang stroke itu mitos, apalagi buat saya nggak ada hubungannya. Tusuk Benar. jarum buat ngecek darah Setuju. boleh lah ya. Jadi kalau misalnya nggak sadar, cepet ngecek gulanya boleh. Kalau ngecek kan nggak bikin orang tersedak ya. Kalau Benar. makan bikin orang tersedak. Benar. Jadi kalau misalnya nggak sadar, cek cepet-cepet gula darah kalau punya alatnya. Kalau rendah, ya berarti tata laksananya beda. Nyampe di rumah sakit, dok tadi saya cek gulanya 28. Dokternya bisa cepat bertindak. Langsung cepat bertindak. Tapi dok tadi di rumah gulanya 400, nah itu beda lagi. Beda lagi Gitu. kasusnya. Betul, tapi Iya. dua-duanya bisa nggak sadar. Oke, dokter, menarik banget. Ada fakta mitos selanjutnya nih dokter. Oke. Jika diabetes diabaikan, dapat alami luka di tubuh yang tidak kunjung sembuh. Fakta atau mitos? Fakta. Ya, Fakta. fakta. Jadi kalau misalnya gulanya nggak terkontrol dengan baik, dia akan mudah menimbulkan luka yang susah sembuh. Sebenarnya lukanya sih bukan karena dia gulanya tinggi terus jadi timbul luka. Sebenarnya nggak gitu juga. Cuman misalnya kesandung gitu ya, Ya. kesandung ada luka. Nah Ada itu luka. jadi susah sembuh Ya. gitu loh. Kenapa tuh dok? Karena gini, kan komplikasi pada diabetes itu adalah di pembuluh darah. Benar. Nah kualitas pembuluh darahnya jadi nggak bagus. Sirkulasi alirannya betul, aliran ke tempat mana-mana nggak bagus. Benar. Kalau lukanya di ujung bawah sana, Apalagi di paling dari ujung ya. jantung ke situ kan jauh banget ya kan, yang ngedarin jantung harusnya ya. Nah kalau ngedarinnya dari jantung ke situ nggak sampai, ya lukanya nggak sembuh-sembuh. Setuju. Supaya sembuh kan darahnya ke situ harus bagus ya, Dokter Ekles ya. Gitu. Setuju dokter. Oke, ada fakta mitos selanjutnya lagi dokter. Ya. Puasa dapat membantu seseorang atasi gula darah yang meningkat. Fakta atau mitos? Fakta. Tapi tergantung Fakta. puasanya sebenarnya ya. Kalau habis puasa terus buka puasanya agak liar bukanya, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi Liar langsung makan malah ya. Iya, langsung wah segala dimakan ya, itu juga gagal berarti Iya. gitu ya. Tapi dengan kita berpuasa secara rutin itu mengontrol nafsu makan kita. Ya. Perut kita jadi terbiasa untuk tidak dijejelin banyak makanan di sepanjang hari.
dan itu akan bagus mengontrol kita secara mindset, tetapi juga secara perutnya, dan itu akan lebih bisa mengontrol gula darah dengan baik. Tapi ingat ya, kalau puasa pakai obat diabetes, pakai insulin ataupun obat tablet, itu harus di-adjust dulu, harus disesuaikan obatnya. Kan berarti dia nggak makan dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Nah, obatnya tuh harus diturunkan dosisnya, seperti itulah ya. Harus disesuaikan. Ya, memang harus dalam keadaan terkontrol. Harus terkontrol, betul. Berkonsultasi dengan tenaga medis, dokter tentunya. Betul. Oke dokter, fakta mitos selanjutnya nih dokter. Selain gangguan fungsi jantung, diabetes dapat mengganggu fungsi seksual seseorang dan gangguan ginjal. Fakta atau mitos? Fakta. Itu sebenarnya fakta. Faktanya ini banget ya, fakta. Gitu. Jadi memang diabetes itu sebenarnya nggak bikin gejala apa-apa, diabetesnya saja. Tetapi komplikasinya yang bikin gejala, Dok. Komplikasinya ini bisa ke semua organ, kemana aja. Tadi jantung iya, ginjal iya, mata iya, kulit ya, areanya Dr. Ekles nih, kulit itu juga gitu ya. Terus kaki ya, ke saraf itu semua kena. Salah satunya, kalau maaf tadi kita ngomong disfungsi ereksi ya, itu bisa karena gangguan di pembuluh darahnya, alirannya nggak bagus, tetapi juga sarafnya juga terganggu. Setuju. Dua itu mengakibatkan jadinya kejantanannya jadi turun. Memang mengurangi manisnya kehidupan. Betul banget tuh, kata-kata itu pas banget ya. Bener-bener, dan yang mau jantan-jantan ya harus waspada ya. Betul, makanya kontrol bagus. Suka pada menakal, suka pada males kontrol nih. Bener banget. Oke dokter, fakta mitos selanjutnya dokter. Penderita diabetes tipe 2 tidak dianjurkan melakukan olahraga. Itu fakta atau mitos? Itu ngaco banget, itu mitos banget, itu ngaco banget ya. Malah harus olahraga dong. Iya betul, salah satu tata laksana kita pilarnya adalah harus olahraga rutin, teratur, bukan olahraga abal-abal ya, yang cuma seminggu sekali atau 1 bulan sekali, bukan. Olahraga pencitraan ya dok? Bukan, yang cuma olahraga di foto selesai gitu ya. No, nggak gitu. Olahraganya harus minimal 3 kali seminggu. 3 kali seminggu? Ya, setengah jam. Setengah jam? Itu minimal. Berarti 1,5 jam lah ya per minggu ya? Kira-kira itu minimal ya gitu. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi 150 menit per minggu. Dibagi-bagi deh tuh. Karena olahraga tadi membantu memperlancar sirkulasi tadi dokter ya? Membantu mengontrol kadar gula darah, mengontrol berat badan, mengontrol kadar kolesterolnya, mengontrol hipertensi, itu banyak banget. Wah, banyak banget manfaatnya. Oke dokter, terakhir nih tipsnya mewaspadai diabetes yang tidak selalu bergejala. Karena kadang disebutkan penyakit diabetes silent killer ya? Ya, betul. Tipsnya gimana dokter? Tipsnya kenali faktor resikonya. Karena kan tadi nggak bergejala, jadi paling tidak kita tahu kita mungkin nggak diabetes. Nah, cara taunya adalah dengan mengenali faktor resiko. Ya, faktor resiko itu salah satunya umur. Umur 45 ke atas itu udah resiko. Jadi ini maksudnya kalau ada faktor resiko langsung ngecek gitu ya. Jadi walaupun nggak ada gejala, tapi ada faktor resiko umurnya 45 ke atas, ada gemuk, ada hipertensi, ada kolesterol, pernah lahir 4 kilo anaknya maksudnya ya. Kemudian ada orang tua atau kakak adik yang diabetes ya. Nah itu kalau ada kondisi seperti itu, walaupun gak ada gejala apa-apa, cek paling tidak 1 tahun sekali. Oke. Tapi begitu ada gejala, ya lebih sering tentu. Oke. Jadi harus rutin check up juga ya, setuju ya? Dan mengenali tanda-tanda diri dan mengenali faktor-faktor pencetus ya yang mengakibatkan diabetes tadi. Pola hidup yang sehat deh, setuju dokter ya? Setuju banget, itu nomor 1. Terima kasih Dokter Wismandari atas penjelasannya yang luar biasa dan begitu jelas. Dokter, tadi kita sudah membahas mengenai olahraga dapat juga membantu mengurangi diabetes membantu macam-macam, banyak sekali yang berbagai terbantu. Penyakit. Iya, betul. Nah, kita akan olahraga bersama nih pemirsa dengan alat-alat yang atau barang-barang yang ada di rumah. Kita bisa maksimalkan. Mau tahu selengkapnya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.